Kita juga ada syuting di tempatnya Shaman, dukun Korea sana. Ya itu emang agak-agak creepy tuh tempat. Oh iya. Iya, sampai teman-teman kita tuh ada yang dibacain sama si dukun itu. Soalnya Iya, jalan sendirian ke set, ya udah kita baru dilepas, nggak ada kru sama sekali. Berasa sih itu. Nah iya, Berasa sedangkan banget. creepy-nya dapet, kita nggak tahu nih ada yang lewat itu ekstras atau bukan atau Dan tanpa lighting. Dan tanpa lighting kita cuma dari center yang kita pegang sama lampu dari GoPro-nya itu aja udah. Soalnya kan kameranya dua gini nih, satunya ke depan point of view, satunya ke kita. Jadi benar-benar di set tuh harus clear, nggak boleh ada orang. Nggak boleh ada orang. Dasarnya set Sama hantunya juga kita nggak di reveal dulu. Oh, nggak di-reveal. Oh iya. Bener nggak sih? Bener juga gitu. Kalau gue ngerasanya gue nggak di reveal hantunya. nggak dikasih tahu nih ini jadi setan nih gitu ya. Jadi pas di set lah ini hantunya gitu. Oh iya. Iya, gue nggak tahu udah tuh beneran apa enggak. Mas kan, oke Kak, thank you all bro. Hantunya lagi break. Saya kapan tag-nya Mas? Coba kasih reaksi bangun yang bikin ibu setannya takut. Bangun. Aku bangun. Ibunya takut, ibunya kaget. Harusnya kan Tara yang kaget. Aku yang bangun. Aku lagi tidur, Bro. Enggak, ibu lagi tidur. Ibu tidur. Elang, El Gibran dan Arbani Yasif dari film 402 Rumah Sakit Angker di Korea. Mana dong tepuk tangannya penonton, woi. Mas, maaf, nggak pakai di. Oh, nggak pakai di? Jangan bikin judul sendiri. Oh, rumah sakit angker Korea. Iya. Nggak pakai di. Iya. Oke, nggak pakai di. 402 Rumah Sakit Angker Korea. Iya. Oke. Sedikit dong ceritain sinopsisnya. Siapa nih? Sinopsisnya jadi ada 7 orang dikepalai oleh gue sebagai Juna. Jadi intinya Juna ini tuh punya channel YouTube. Ceritanya YouTuber. Para pencari hantu. Para pencari hantu, Ghostbuster. Dia tuh punya ambisi mau jadi yang paling hits lah di Indonesia tepatnya. Terus dia berpikiran bahwasanya kayaknya kalau kita ke rumah sakit angker Korea bakal gong nih kita live streaming di sana penelusuran. Memang konten-kontennya tuh tentang penelusuran gitu. Sampai akhirnya sebenarnya 3 orang doang, tapi gua ngajak orang lain lagi supaya makin heboh, makin rame. Kita berangkatlah kita di sana di Korea. Dan ternyata di Korea itu ya terjadi sesuatu hal yang nggak kita duga-duga gitu. Wow. Sebenarnya ini apa hubungannya sama film Gonjiam Haunted Asylum? Kami remake, memang Ini remake. dari Gonjiam Asylum, tapi kita emang bikin versi Indonesianya. Versi Indonesia. Jadi rumah sakitnya itu rumah sakit yang syuting itu, benar juga? Iya. Atau beda? Yang mana, sorry? Rumah sakit yang di syuting ini sama dengan yang Gonjiam itu? Oh beda. Beda. Oke. Rumah sakit Gonjiam itu udah Robohkan. udah diratakan. Iya, gara-gara Udah katanya rata. sih gara-gara film Gonjiamnya terlalu gong, terus banyak yang kesana. banyak yang sana. Sampai akhirnya ya udah dirata. Oh, pas waktu banyak yang kesana roboh. Oke. Enggak dong. Enggak dong. Tami. Saya tadi pas briefing udah bilang ya, sabar-sabar aja ngadepin. Enggak apa-apa. Udah biasa ini. Sabar aja. Saya udah Kalau kenyang. Mas Basuki di sini sebagai Bukan beda film. Udah. Beda. Aku Masalah sebagai sebagai karakterku namanya Bara. Bara. Aku timnya Juna. Aku tuh host di sini. Kalau Juna kan yang nge-host di depan ini, Sekaligus depan operator. monitor, sekaligus operator. Aku host yang di lapangan. Gitu. oke. Aku yang bikin narasi-narasi di lapangan lah, yang bikin bikin suasananya jadi makin horor gitu. Secara bentuk berarti ini bisa dibilang found footage ya? Iya. Hampir sama dengan film aslinya ya, film 2018 Gonjiam itu ya? Yes. Oke, bikin found footage tuh apa sih yang bikin beda sih? Dari sisi aktor ya, maksudnya ketika lo syuting film horor yang you name it konvensional gitu, maksudnya dengan salah satu, bedanya dengan bentuk yang found footage. Bedanya apa sih? Dari sisi aktornya? Bedanya mungkin rumitnya, kita kan biasanya kalau lagi syuting normal kan ya udah fokus ke pengadeganan gitu. Ini kita harus dibagi 2 nih fokusnya, dipecah. Satu kita fokus ke pengadeganan, satu lagi fokus ke gimana caranya ngambil footage yang bagus dan jelas gitu.
Berarti itu sambil ngambil juga ya? Iya, itu semua gambar kita yang ngambil. Wah. Nah, terus juga salah satu kesulitan barunya adalah kita harus tahu part siapa yang ngomong. Jadi begitu kita Supaya baca nggak bentrok ya? skrip, ketika baca skrip kita tahu part-part siapa yang ngomong. Jadi kita harus mengarahkan ke mereka supaya masuk di kamera gitu. Oh iya. Pantes ini DOP-nya nih kayaknya makan gaji buta udah diambilin. Enggak gaji buta juga. Dia mau ngurusin 28 kamera. 28 kamera. 28 total. Anjir, banyak Wah, banget total ya. 28 kamera. Iya. Kamera ya. Gokil. Ada action cam, ada camcorder, Ada Panasonic gitu, CCTV. sama CCTV gitu-gitu. Ceritanya nanti kita pasang CCTV gitu, kalau lu lihat di Gongjam kan juga mereka pasang Iya, CCTV ya. Footage-nya banyak banget berarti tuh Banyak ngedit ya. banget. Iya. Pusing edit itu pusing tuh. Iya. 28 kamera. Tapi mau ngelihat trailernya aja udah jump scare banget ya. Iya. Jadi Kalau kita di lokasi itu kita benar-benar dilepas. Mas Anggi tuh jauh dari lokasi, dari set. Dari set berapa kilometer tuh? 25 kilo. Serius lu? Enggak lah. Di Bekasi lah. Mas, giliran dia bercanda kenapa nggak disupport? Hah? Kayak misalnya kita syutingnya di sini, dia di parkiran sana. Gitu jauh. Situ ratusan meter lah. Iya, meter lah iya. ya. Iya. Ya Allah, sorry. Gue baru inget ternyata gue pakai kacamata. Gua belum apa. Oh ya udah. Gua pikir tadi Oh iya. Kok gelap banget gitu ya? gua sih nggak gua kira apa-apa lah. Iya, makanya konsep kan gitu. Kita menerima aja ya konsep apapun ya gitu. Nah, Asal jangan kacamata kuda ya. lurus. Nggak bisa nengok. Proses casting. Ya kan, proses casting apa yang bikin lu tuh langsung tertarik? Udah gua ambil deh project ini. Lu dulu. Pertama tuh karena film found footage kan di Indonesia jarang banget gitu. Iya. Jadi pertama kalinya gue ditawarin ini nggak nolak karena ya kapan lagi akan ada tawaran found footage gitu. Sedangkan ya ini pengalaman yang belum pernah gue rasain lah gitu. Sedangkan gue juga salah satu penonton Gonjam juga gitu. Jadi emang nggak punya alasan untuk bilang enggak gitu waktu proses syuting. Bani? Kalau gua sedihnya hampir nggak jadi. Oh ya? Iya, gara-gara kan sempat beredar tuh MD mau buat nge-remake film Gongjam. Wah, gue suka banget film Gongjam kan. Gua tanyain kapan ini proses syutingnya, gue mau casting doang tuh atau screen test. Tadinya tuh bulan apa gitu. Wah, di bulan itu gue nggak bisa nih. Gue nggak bisa, ya udah deh, akhirnya nggak jadi. Tiba-tiba dikabarin lagi, Ban jadi main ya di sini. Ya kan gue waktunya nggak bisa gitu. Enggak, ini waktunya kita mundur atau maju gitu, gue lupa. Sehingga akhirnya bisa, jadi happy banget. Dan kebetulan pemain-pemain di sini semua pada senang sama film Gongjam. Emang pada nonton itu juga Emang ya? pada nonton itu. Dan kita pas reading kita tonton ulang lagi bareng-bareng. Oke. Berarti pada saat lu syuting fokusnya itu kebagi dua. Lu acting sebagai karakter dan juga memastikan gimana gambar itu tercapture dengan baik ya. Gambar kamera yang lu pegang gitu ya. Iya. Oke. Terus kalau salah ya bisa ulangnya dari awal lagi. Oh iya, karena biasa long take kan pendekatannya. Iya, long take 4-5 gitu. scene gitu. Oke. Terus di format naskahnya tuh gimana sih? Maksudnya kan kalau naskah biasa gitu ya, misalnya kita ngomongin konvensional yang biasa lah, karakter A ngomong, karakter B ngomong, nah sedetail itu. Sedangkan kalau found footage kan karena sering kali gelondongan nih, timing itunya tuh gimana ngaturnya? Sesama aktor? Kalau secara skrip sih sama aja, seperti film pada umumnya. Oke. Cuman emang kita bukan dibebankan ya, kita dikasih tambahan tugas, tambahan tugas. Ya kalau ada temennya yang ngomong ya monggo diarahkan. Karena kan kita pakai body rigging ya. Jadi ada kamera ke arah muka kita, ada ke arah yang apa yang kita lihat gitu loh. Jadi misalnya lu ngomong ya kita arahin ke lu, ada point of view-nya dari. Ada workshop khusus ya sih? Ada ya? Ada. Workshop terutama buat megang kameranya kan. Kamera ya. Betul. Oke. Kalau skrip sih sama sih. Sama ya. Gue pikir dialognya nggak se-tight itu, gue pikir. Oh ini dikasih situasi aja, ntar lu di adegan ini lu kesini nggak gitu ya? Tetap detail. Lebih ke nanti itu pengembangan di setnya biasanya. Nanti pengembangan di setnya itu dibebaskan, bahkan kayak ini udah nih lahan ini lu mainin gitu.
kayak gitu, isi aja. Banyak improve-nya juga. Iya, di banyak improve-nya lokasi. juga. Syuting full di Korea. Yes. Full di sana. Full. Emang bener-bener, tapi cari rumah sakit yang beda itu tadi yang tadi. Ya karena rumah sakit Gongjiangnya Iya, kan udah nggak ada. sudah nggak ada kan. Ada kejadian-kejadian gitu juga. Kalau gue sih nggak ada ya. Enggak ya? Gue juga So nggak far. ada. Cuman katanya ada beberapa kru tuh yang bilang kalau mereka sempat ngelihat sesuatu lah, tapi nggak mau bilang ke kita karena takutnya ntar kalau diomongin malah jadi bubar Iya, gitu. malah saja saya. Kita juga ada syuting di tempatnya Shaman, dukun Korea sana. Oh, oke. Ya itu emang agak-agak creepy tuh tempat. Oh ya. Iya, sampai teman-teman kita tuh ada yang dibacain sama si dukun itu. Bes, soalnya Bes, Iya. hantu sana nggak kuat baca Beda. Quran. Lu Iya. baca ayat kursi nggak kena. Ya kan beda. Iya beda. Masih ada server Mas. Beda Ada server. servernya. Iya. Lu bacain doa bapak kami juga nggak ngerti. Iya nggak ngerti. Di sini bahasanya bukan itu Mas, maaf. Iya. Ya kalau di sana kan shaman itu kan masih masih dikenal sama mereka lah, maksudnya kayak tuh eksis buat mereka tuh eksis banget si shaman-shaman ini. Saman itu artinya dukun gitu. Dukun, Semacam dukun. orang pintar lah, gitu ya. paranormal. Sebutannya saman. Iya. Mereka juga masih praktek-praktek kayak di Indo gitu. Jadi kalau ada mau pejabat gitu, mau ada Project penyalonan lah apa. atau apa, mereka ke dukun ini dulu dukun itu. minta tolong gitu. Iya. Jauh beda ya begitu Iya, ya. masih. Nih kalau ngomongin found footage ya kan karena bikin treatmentnya seril itu kalau misalnya dari sisi aktor maininnya nggak maksimal kan berasa kayak fake ya. Gimana sih ngejaganya supaya ini kan treatmentnya adalah gimana lu sebagai aktor ngasih ketakutan yang real supaya terlihatnya ini nyata. Oke. Kalau kita emang diharuskan untuk senatural mungkin sama Mas Anggi, senatural mungkin karena ya found footage itu. Iya. Tapi gini, kalau tadi ekspresi seram atau takut segala macamnya, kayaknya memang berasanya memang udah serem gitu karena kita ya. karena benar-benar kita dilepas, kayak misalnya kita masing-masing ada jalan sendirian ke sana. Oh iya. Iya, jalan sendirian ke set, ya udah kita baru dilepas, nggak ada kru sama sekali. Berasa sih itu. Nah iya, Berasa sedangkan banget. creepy-nya dapet, kita nggak tahu nih ada yang lewat itu ekstras atau bukan atau Dan tanpa lighting. dan tanpa lighting kita cuma dari center yang kita pegang sama lampu dari GoPro-nya itu aja udah. Soalnya kan kameranya dua gini nih, satunya ke depan point of view, satunya ke kita. Jadi benar-benar di set tuh harus clear, nggak boleh ada orang. Nggak boleh ada orang, kalau ada orang ya takutnya bocor Iya, kan. bocor. Ya, iya. Makanya secara set pun juga udah serem gitu. Udah serem banget. Vibes-nya udah ke bawah duluan, Udah ke bawah. duluan. Lu dilepas. Udah deh, 500 meter nih dari apa namanya setnya kru ya kan, sutradara lepas. 100 meter aja udah begitu. Kan kalau di sini kan telco nggak boleh jauh-jauh dari Iya, aktornya gitu kan. Ini mah jauh, ditinggal gitu. Ya kalau mau butuh makan, minum, mau toilet Ya gitu-gitu. nanti kalau udah PR juga ya. Udah begitu cut, bro. begitu kan baru kita nunggu juga di situ orang-orang Baru langsung disamperin. pada samperin gitu. Kayak uji nyali jadinya. Kayak uji nyali. Iya. Iya kayak uji nyali bener. Tapi kalau ini sabab harus terus ya. Harus terus. Nah, yang bikin kalian ya jujur pasti ada rasa takut dong. Ada gemetar-gemetar dikit ada. Oke, yang bikin kalian udahlah jalanin aja lah. Tapi kayak karena seru sih kalau menurut gue ya, karena Oke. seru sih. Jadi mungkin adrenalinnya juga. Adrenalinnya kali ya. jadi kayak kebakar gitu ya. Kalau lu Lang, Kalau gue sih tapi lu orangnya penakut nggak? enggak sih, lebih Oke. gue lebih kadang kayak misalkan ada kru kemarin yang lihat beberapa sosok terus nggak mau bilang, terus kayak kenapa waktu lagi ada momen kayak gitu gue nggak tahu gitu atau gue nggak lihat gitu. Justru malah lu penasaran. Malah penasaran. Kita taunya pas sudah selesai syuting. Iya. Malah dicari ya. Hantunya sama nggak ya? Enggak, gua rasa Anto juga bingung nih. Siapa nih mukanya kita jarang lihat ya. Mukanya nggak lokal ya gitu ya. Nggak lokal. Iya. Total kru dan pemain kira-kira berapa orang tuh ke Korea? Kru small team atau gede gitu? Kebagi dua, tim Indonesia ada, tim dari Oh, Korea tim juga Korea. ada. Dari Korea. Pemainnya juga ada dari Korea juga. Ada yang orang Korea, si Hanso. Ya, ada. Oh. Ya di trailer ada sih ada. Iya, yang cewek itu ya? Yang Cowok. cowok. Oh, yang cowok ya. Ya, film ini kan tentang konten kreator atau YouTuber horor yang ingin mencari views dengan setinggi-tingginya Yes. demi kepentingan pribadinya atau mencari keuntungan pribadinya lah. Nah, kalau kita ngelihat dari sisi
perspektif dunia digital dan kehidupan nyata. Kira-kira menurut kalian seperti apa sih orang-orang yang apakah film ini menjadi sebuah statement bahwa sebenarnya nggak baik loh kalau orang-orang atau figur tertentu mencari validasi atau mencari keuntungan tersendiri demi apa ya? Kalau di konteksnya ini kan lebih ke mencari setan demi kepentingan pribadi gitu. Kalau menurut kalian orang-orang seperti ini tuh gimana tanggapannya? Ya sebenarnya sih itu salah satu yang mau kita tunjukkan kan. Okay. Karena di film Gong Jiamnya yang pertama juga kan kayak begitu kan sebenarnya kan. Karena ambisi yang ambisi yang sangat kuat sampai akhirnya dia berani datengin itu ya pada intinya sebenarnya ya kalau kita nggak mengganggu ya hidup kita tenang kan gitu aja sebenarnya kan. Bener. Sama aja. Berarti pada dasarnya karakter-karakter di sini digambarkan khususnya Juna ya, digambarkan minim empati dan haus validasi gitu ya. Yap. Terus masuk ke situnya gimana sih? Maksudnya untuk dapetin frekuensi oke, gue sebagai aktor gue harus masuk ke ranah ini dengan pendekatan jadi konten kreator horor yang pengen banget kelihatan wah kan tujuannya itu. Masuk ke karakter itu gimana? Lebih ke kayaknya tiap kita orang-orang ini pasti punya ambisi sebenarnya sih. Ya, benang merah itu. Iya, gua pun sendiri punya ambisi pastinya. Cuma bagaimana outputnya kita kan? Kita terlalu ambisi kah atau kita menghalalkan segala cara untuk ambisi kita dapetin itu kah atau ya udahlah gue take it easy aja juga bisa gitu. Cuman karena gue baca di skenarionya juga karakternya si Juna itu seperti A, B, C ya harus gue olah itu karakternya. Plus gue juga nonton film Gong Jiamnya kan, jadi gue coba cocok logi karakternya. Nah kalau ngomongin found footage kan biasanya tuh mainnya kita nyari rasa paniknya, yang panik yang spontan. Uhuy! Gitu. Mas yang jawab orang, jangan sendiri. Harus orang lain. Ya, maaf. Mainnya gitu ya? Iya. Oke kita ulang. Yang rasa paniknya tuh spontan. Uhuy! Ya gitu. Yang bener gitu Mas. Oke pertanyaannya Mas. Kelakuan. Nah ada nggak scene yang memang kalian tuh nggak dikasih tahu supaya kepanikan kalian itu jadi real gitu? Nggak ada yang, maksudnya nggak ada scene tambahan gitu yang kita sebelumnya nggak tahu. Cuman memang banyak kejadian yang kita nggak, kita banyak ngerespon tempat lah. Iya. Kita banyak ngerespon tempat. Misalkan harusnya nggak ada scene kita ngerespon suatu benda gitu. Nah di sini kita tiba-tiba kemarin Mas Anggi Umbara gitu minta nanti aku minta tolong nanti beberapa benda di sini tolong direspon gitu misalkan kayak gitu. Oke, kayak yang di trailer tuh boneka gitu ya. Misalkan gitu ya. Tapi pada dasarnya set sama hantunya juga kita nggak di Liatin. reveal dulu. Nggak di reveal. awal. Iya. Bener nggak sih? Bener juga gitu kan? Kalau gue ngerasanya gue nggak di reveal hantunya. nggak dikasih tahu nih ini jadi setan nih gitu ya. Jadi pas di set lah ini hantunya gitu. Oh iya. Iya, gue nggak tahu udah tuh beneran apa enggak. Mas kan, oke Kak, thank you all crew. Hantunya lagi break. Saya kapan take-nya Mas? Toto yang asli ya lagi ngopi ya. Itu film Dono nggak sih? Ada kan yang kayak gitu tuh. Saya kapan di take-nya saya? Tapi sumpah nggak di reveal maksudnya hantunya di mana. Cuma dikasih tahu nih nanti hantunya di sini ya. Tapi bentukannya apa itu kita nggak tahu. Nggak dikasih tahu. Oh itu berarti. Bener kan lu nggak tahu kan? Di situ kali ya. Gue ada yang tahu, tapi ada yang nggak tahu. Ada yang nggak tahu. Gua nggak tahu sama sekali karena karakter gua kan banyaknya di belakang operator kan gua kan. Di tenda kan lo ya kan. Gua di tenda kan. Jadi gua bermain sendiri di teman-teman gua tuh pada lepas semua gua sendiri. Gak taunya itu kan hantunya di belakang dia gitu. Mas gua kapan? Gak di tek gua. Bang, kapan Bang sini? Di monitor ada. Di monitor ada. Bagus lu mainnya. Gua belum main. Belum main Bang, saya belum main Bang. Gua belum main. Bang. Tapi hantunya orang Korea apa orang Indonesia? Hantu Korea lah pastinya. Ya kali pocong ada Ya di sana. siapa tahu. Siapa tahu orang Indonesia belajar bahasa Korea dulu. Annyeonghaseyo. Ya kan bisa aja ya kan. Kan nggak mungkin juga suster ngesot mungkin rumah sakit ya kan. Mungkin. Tapi kalau pocong nggak mungkin karena mereka kan dikremasi. Iya nggak mungkin. Nggak dipocong. Visanya juga nggak lolos. Nggak bisa juga lolos. Lama lompat.
Oke, tantangan terbesar found footage kan gimana caranya kalian nggak kelihatan acting. Ya mungkin film bener juga, film biasa juga ya. Betul. Tapi ini kan pendekatan dokumenter gitu bahwa kamera tuh benar-benar jadi kayak mata penonton, mewakili mata penonton. Nah, gimana kalian menghindari rasa performing gitu? Kan kalau misalnya lu main kan mungkin ada, oke gue lagi jadi siapa gitu kan. Nah ini gimana sih ngilangin atau justru ngeblendnya dengan peran lu sebagai karakter di situ dan juga harus berkonsentrasi juga ada kamera di situ? Kalau kita sih lebih ke ini ya, mungkin penyatuan chemistry kita ke sesama pemain gitu supaya nggak ada gap, nggak ada batas dan chemistry-nya udah terbentuk. Jadi setelah nanti kita harus syuting udah kebentuk juga semuanya gitu. Karena kita kan emang disuruh untuk natural kan. Jadi nggak, ya pinter-pinternya kita aja sih. Biasanya rasa takut terbantu sama editing nih gitu kan. Nah kalau di found footage tadi yang mungkin kita udah sempet senggol-senggol bahwasannya nggak terlalu banyak cut atau mungkin ada cut tapi nggak ada accelerate seperti film biasa gitu. Oke, di sini gambarnya wide, abis itu close, ada insert ke sana ke sini. Ini kan lebih ke pendekatan dokumenter itu ya. Nah, gimana cara ngejaga dari sisi lu tahu nih emosinya di poin ini nih segini atau di scene yang lain itu segini. Kan itu kan banyak banget tuh yang lo bilang tadi bahwasannya gimana cara ngatur. Si A ngomong, si B ngomong gitu-gitunya. Itu apakah ada treatment kita harus rehearse dulu nih buat scene ini supaya timingnya pas. Kalau latihannya sih kita udah sering latihan pas proses reading gitu. Oke. Pakai kamera? Pakai kamera ya? Ada Kita pernah pakai kamera kok. Workshopnya langsung ke situ ya, latihannya Iya, sekalian workshop, sekalian readingnya. Nah nanti pas udah di real setnya ya kita tinggal nungguin. Gua bingung ini gimmick apa bukan ya? Entar. Nunggu kan ya? Nunggu kan? Kita tinggal nyamain. Padahal lagi aja mikir sama juga. Enggak. Gue bercanda aja kok. Oke, lu tinggal nyambungin aja. Nyambungin aja. Tapi memang benar kalau film lain kan yang konvensional biasanya kan kita udah abis master kita cover. Lu bisa ngebagi tuh, gue di sini master 50 misalnya di cover di 70 apa 100 gitu kan. Nah kalau ini enggak, kita misalnya satu scene ya kan, kita take dari awal sampai akhir scene, cut, take 2 ya dari awal lagi, ngulang lagi begitu. Jadi sebenarnya buat ngejagain emosinya lebih enak ini. Lebih enak ini. Karena udah ada master, udah ada yang ke muka, ada shot jujur. kemana. Gitu. Iya. Lebih enak sebenarnya. Iya benar, lebih Continuity ringan ya. emosionalnya udah lebih ringan ya. Oke. Ada treatment khusus nggak ada? Cuman gitu aja udah. Kalau treatment khusus sih enggak, cuman kalau di film ini mungkin fisik sih yang paling utama karena kita tuh pakai body rigging kan. Itu beratnya sekitar 5 sampai 6 kilo. Maksudnya kalau ngebawa kayak cuman sejam atau 30 menit itu masih oke gitu. Kita bawanya bener-bener misalkan makan pagi sampai makan siang karena nggak bisa cepet pasang karena Makan waktu. Berarti kesulitannya di situ ya, kesulitan fisik juga ya. Fisik utamanya di fisik ya. apalagi itu nggak bisa nyender kan. Bisa nyender begini nih. Belakang ada baterai. Harus miring kanan atau miring kiri. Dan itu harus terpasang terus. Iya, karena kalau kita lepas ya itu makan Berubah waktu lagi banget. kan. Jadi kita lepas biasanya kalau kita mau ke toilet atau gimana ya, masa toilet ada kamera-kameranya gitu. Lama juga. Iya, ribet juga kan. Anak audionya apa nih? Wah berat nih. Tiba-tiba ke bawah. Tapi toiletnya di rumah itu enggak kan? Di luar kan toiletnya? Luar kan? lah. Luar. Sekaligus karakter dulu. Toilet situ ya kan? Ceritanya ya kan? Lu kebelet gitu kan. Iya kan? Tiba-tiba masuk ke toilet. Iya juga. Tapi ngeri ya kalau itu kan bukan set ya, itu kan rumah sakit memang gedung kosong lah intinya kan. Iya. Bukan set ya maksudnya. Ngeri juga ya syuting di gedung kosong asli. Ntar lu bikin Nggak usah. Kan lu kan seorang sineas. Nggak usah. Dia juga nggak tahu kan. Oke, next question. Ini panjang kok didiemin nih. Panjang nih kalau didiemin. Oke. Satu rasa yang mungkin kalian mau sampein ke penonton Melalui film ini. melalui film ini. Sebagai aktor.
Kalau dari aku sih, aku tidak mewakilkan semuanya ya. Oke. Cuman kalau menurutku kita tidak berusaha untuk bikin versi yang lebih bagus dari aslinya. Kita bikin versi kita, bikin versi Indonesia gitu. Yang tentu kalau menurutku sendiri objectively ini lebih gore. Oke. Ya. Ini lebih gore. Bani? Lebih ke harusnya Indonesia bangga sih karena punya horor yang found footage seperti ini sih. Ini pertama kali ya? Enggak, udah beberapa. Enggak pertama. Indonesia? Keramat. Udah beberapa. Iya. Keramat, iya. Keramat tunggak juga. Nggak pakai, bukan beda. Oke, setelah kalian main film ini, gimana cara kalian memandang konten kreator horor yang susah bedanya mengeksplorasi dan eksploitasi? Gak apa-apa, jawaban aman aja. Jawaban aman aja. Tenang aja, kita ngedit Iya. kok. Balik lagi kan sebenarnya tujuannya hiburan. Hiburan. Ya, walaupun itu dibikin-bikin atau itu real ya udahlah. Oke. Do your best aja. Cuman ya emang harus tahu batasannya lah. Aku tipikal orang yang percaya dengan hal-hal Mistis. hal-hal mistis supranatural gitu, aku percaya. Oke, di sini ada di mana, Mas? Percaya. Pulang nih, lu masuk begitu. Jadi kan kita nggak Oh ya, tiang Jawi. tiang Jawi kulo, nggih. Jogja nggih. Kejawen kulo. Oh, kejauhan. Enggak. Maksudnya kita kan nggak tahu dunia itu seperti apa gitu. Ya, Jadi baiknya kita harus punya batasan, punya sopan santun segala macam karena kita nggak tahu. Toleransi lah ya. Toleransi, ya. Toleransi antar umat umat beda alam. ya kan? Dilarang mengganggu. Iya. Sesama manusia yang pernah hidup. Iya. Oke, sekarang kita bermain di Greatest of All Time. Oke. Pertanyaan pertama, bebas mau film luar negeri atau film dalam negeri? Bebas. Atau film yang kalian pernah main juga nggak apa-apa. Boleh. Bebas itu. Boleh. Oke, yang pertama, God film horor. Hereditary. Oh, iya. 2018. Bagus. Oke, gua nggak nonton lagi. Saya tahu. Tahu ya, tapi nonton. Nonton. Oke. Saya tahu kamu nggak bakal nonton. Berarti dia nggak relate sama nggak relate. Iya. Lang. Tadi mau jawab yang sama. Oh iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. The Witch. The Witch. Iya, The Witch. Robert Eggers 2015. Ais. Anna Taylor-Joy yang main. Iya. Ada catatan di sini bro. Sini dong. Diangkat. Ais, Luis, apa Ais? Waktu itu episode lainnya gue jawab itu. Ya. Sekarang Weapons saya Weapons. Wipa. Yes. Yang 2025 kemarin, yang ada anak kecil tiba-tiba hilang malam-malam, lari gitu. Oh iya. Itu Posternya serunya bagus tuh. Iya, itu serunya ngomongin apa ya? Soalnya ngomongin santet atau pesugihan, tapi dengan cara yang beda aja. Approach-nya beda. Idenya mungkin udah banyak orang pakai ya, tapi cara si direkturnya atau penulisnya bikin adegan yang menarik gitu. Jadi kesannya kita kayak nonton film penculikan. Tapi ke tengah ke belakang baru di-reveal. Ternyata film horor gitu. Ternyata film supernatural horor. Asia ya? Amerika. Oh, Warner Bros deh kalau nggak salah deh. Film gede sih, film gede lumayan. Di sini juga lumayan hype waktu itu. Akhir tahun lalu. Hafal semuanya kayak lagi. Ngeri. Lu tanya wawasan tentang kefilman. Wah, film luar negeri, dalam negeri, sampai film luar angkasa juga tahu. Serius. Iya. Jangan dia ntar nyari gue nggak tahu gue malu aja. Dia nyari gue. Mana katanya tahu. Oke, coba ya. Habis ini lo tanya. Oke. Dia apa? Oh, gua jawab. Gua. Kalau gua masih sampai detik ini yang buat gua god banget itu film horor G30 SPKI. Horor. Horor itu. Serius, itu horor. Lu tanya bokap. Berhasil. Oke. Bagian ini tolong di-cut ya, editor. Tapi serius, itu gore banget. Iya, itu gore. Iya, serius. Lu ya kemarin juga kan gue udah ngomong tuh dari
scoringnya aja udah. Kerikol ya, kerikol. Kerikol terus. Bukan Bukan dong. Itu mah tinggal ayamnya mana sebentar si ayam. Hatur nuhun Bapak Ibu. Nggak sama tetangga sok silakan. Beda sadayana eta mah. Saung puring eta teh nya. Lieur. Aduh, napa jadi ke situ gitu. Oke, nextnya adalah God Film Horror Found Footage. Harus horor. Horror. Paranormal Activity gua duluan. Gua Gonjiam. Gonjiam. Oke. Kalau nggak horor gua searching. Oh, searching. Ya, searching. Searching tapi bagusan yang satu ya. Iya. Yang dua kayak dibuat-buat ya. Yang satu tuh jenius banget tuh. Saudaranya anjir. Searching 2018. Searching. Iya. Oke. Lang, apa tuh? Horor. Film God footage. God Found footage. Paranormal Activity kayaknya. Oke. Sama. Iya sih emang itu gore sih. Itu dapat banget jam scare-nya. Tiba-tiba yang di sini langsung di kamera. Wah, Itu budget kecil banget tuh waktu itu. iyalah Pakai box cuma office nyimpen yang gila. kamera di mana-mana Sampai kan. budget Tahu. Produsernya ngabarin. Gua kecil banget tuh bikin. Itu belum seberapa. PU-nya semua kenal. Iya. Pembantu umum. Catering gua. Catering Paranormal Activity. Lo tahu orangnya? Nah, saya. Saya WhatsApp pinjam Iya. Bang, saya kurang lensa 50 nih, Bang. Ada rentalan nggak? Dia tahu semuanya. Bener-bener sinetron. Oke. Gua ada dua sih sebenarnya, The Medium sama Blair Witch Project. Sebenarnya Incantation juga masuk sih. Blair Witch Project tuh tahun 90 something, 98 apa 97 gitu. Blair pakai B ya. Blair Witch Project. Blair Witch. Blair. Ya. Satu lagi yaitu The Medium tuh belum lama, 2022, Thailand. Dukun santet juga. Kalau Incantation 2024 kalau nggak salah. Thailand. Korea. Incantation Korea deh kalau nggak salah. Ini harta karun kalian. Harta karun. Oh, dia tahu semua, serius. Sebenarnya lebih karena nggak ada kerja. Jadi kita nonton film aja. Gitu sebenarnya. Sepertinya lebih ke jarang di calling. Jarang calling. Namatin di YouTube. Mendingan di rumah ya kan. Mendingan di rumah ngejagain anak sambil nonton. Iya. Bukan keren. Oke, next. God karakter horor dalam film. Ya, misalnya contoh ibu di Pengabdi Setan. Oh, horor. Ya. God karakternya ya. Karakter horor dalam film. Hantunya di Mama. Iya. Iya lagi. Gua Falak deh. Gua bibinya Weapons, tapi lupa namanya. Itu lagi mau dibikin spin off. Oh. Iya. Yang jadi bibinya. Tapi gue lupa namanya, asli lupa banget. Iya lupa. Yang meninggal kan? Kapan syutingnya, Bang? Syutingnya tahun ini. Nah gitu. Nggak, emang bener. Emang ada, tinggal nyari aja. Fun fact nih. Syuting 2029 sampai 2030 dia tahu film apa aja. Jadi emang saya rekanan dukunnya banyak. Ini dibacain. Jadi lu kalau misalnya wah 2029, 2030 belum ada callingan, hubungin dia. Yes, ada slotnya. Dia tahu semua. Iya, kayak Saman tadi di Korea bro. Ya kan? Kalau gua tetap cinta film Indonesia. Susana. Susana iya. Susana. Dari berapa kali gue syuting? Iya. Lah Gua gue mah polanya. Gua mah komitmen. Gue udah tahu polanya. Karena dia jarang nonton film, jadi albumnya nih di kepala dia, yang itu aja. G30 SPKI. Siapa bilang gua jarang nonton film? Gua dulu waktu kecil nonton SAFARI. Tuh, itu tontonan gua dulu. Ya, tapi kan bukan film, Bes, bukan sekarang Bukan juga. film. Astagfirullahaladzim. Itu bukan film ya? Astagfirullahaladzim. Tapi serius itu gore sih buat gua itu Susana itu. Iya. Ada opsi lain nggak? Ada. Ada. Ada opsi Coba lain. Susana. Ini kuntilanak. Kuntilanak apa? Di film Kuntilanak. Ya nggak mungkin ada film pocong kan. Oh enggak. Kalau baca lagu Iya, berantem lah. Karakter Nyi Pate. Pasti film yang lumayan. Nyi Pate di film Suwung. Lumayan pasti.
main. Apa kata gua? Polanya Apa kata gitu gua ya. gitu polanya. Dia cuma tahu filmnya, dia main. Tapi film itu Nggak tayang, gak ada yang nggak nonton. Kalau film itu rame yang nonton, 2 lu hari nggak jadi loh. sama gua di sini. Iya sih. Lu udah padat jadwalnya gitu. Udah kayak dia. Kayak dia. Sekali main langsung Iya, banyak. panjang udah. Oke. Dia tuh ketawanya kasihan nih Hagi. Iya. Kasihan nih mereka berdua gitu. Ini nanti di mobil ini kan menuju ke podcast lain nih. Itu 2 orang tolol. Kayak Dom M. Dumber gitu ya. Oke, God film horor yang kalian berharap bisa main di filmnya. Filmnya udah tayang. Filmnya udah tayang. Ya, bebas. Mau luar negeri, mau Bebas. dalam negeri bebas. Horor ya? Horor. Horor ya. Wah, gue pengen dalam banget negeri nih. bebas. Iya, gue pengen banget nih jadi vas bunga gitu di Paranormal Activity gitu. Si diem. Aman ya sejauh. Saya lagi mikir. Saya Gua lagi mikir juga. Evil Dead sih. Evil Dead. Evil Oke. Dead yang kedua. Yang kedua. Oh, yang apartemen ya? Iya yang apa? Iya. Oh. Hereditary sih. Hereditary. Iya. Luar negeri semua ya. Apa dong? Pengabdi setan. Jadi? Hah? Jadi? Jadi pemeran utamanya pasti. Tara Basro. Antum ngondek. Ay, serem ya. Coba buktiin. Ini kan ada aktor nih lah, tarik acting Tara Basro. Adegannya, kayak gue Joko Anwar, kayak Joko Anwar. Adegannya gimana? Adegannya? Oke. Ada wig ya. Ini panggilan lengkap bro. Biar lebih imersif Iya. ya. Oke. Biar lebih imersif. Sebagai aktor, us. Oke. Gila. Betulin tuh yang mana, Ti? Udah masuk aja, asal masuk aja. Ini wig juga mas. Kagak mas. Saya jamak, bisa dijamak. Anjrit, gue dikerjain. Oke. Ih mirip ya. Tuh Tanah kan. baskom. Oke, Tara, aku mau lihat nih. Ini anggap aja ibu kamu lagi sakit nih, ya. Lagi sakit di tempat tidur ya kan. Coba kasih reaksi bangun yang bikin ibu setannya takut. Bangun. Aku bangun. Ibunya takut, ibunya kaget. Harusnya kan Tara yang kaget. Aku yang bangun. Aku lagi tidur, Bro. Enggak, ibu lagi tidur. Ibu tidur, kamu bangunin. Nah, harusnya kan kamu yang kaget nih. Iya, betul. Nah, kita bikin ibunya yang kaget. Gimana reaksi kamu? Gua kaget sih. Kaget. Aku yang kaget kan. Ya, coba. Lagi ceritanya. Ya, ibunya tidur ya, ibunya tidur. Taranya lagi main Mobile Legend. Oke. Tara pro player. Pro player. Astagfirullahaladzim, Ibu! Ibu ngagetin aku deh. Jangan ganggu aku dong, Bu. Aku kan lagi main. Cut. Oke, tadi yang pertama Toro, Iya. yang kedua baru Tara tuh. Oke. Iya. Jadi ada lakinya tuh yang pertama masih. Kok yang kedua? Tara. Udah Tara. Yang pertama Toro tadi. Oke. Ada lagi, Mas? Oke, coba sekali lagi. Oke, sekali lagi. Sekarang bangunin ibu, ya, yang lagi sesak napas. Bu! Ibu bangun, Bu! Ibu kenapa? Oke, cut. Lebih ke sinetron Hidayah. Gak kayak Tara Basro, iya kayak Tara. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Udah. Gagal. Kamu cocoknya main air aja. Jangan main film kamu. Kalau main jauh-jauh. Ibu nggak cocok jadi aktor kali ya? Iya, udah jadi host aja di sini, bayar bulanan, udah. Ya udah. Iya, udah. Oke, back to pertanyaan lah. Oke, pertanyaan terakhir. Tolol ya gue ini. Kok nurut ya? Iya makanya. Kok nurut ya? Oke, pertanyaan terakhir, mati. Apa tuh yang mati? Apa tuh yang mati? Ini. Oh itu ya. Ganti dulu. Next, God tanggal yang paling bagus buat kalian. Susah banget pasti, gue yakin. Mikir dulu. 9. Kenapa tuh 9? Gue 9. Lu? Lu apa? 9 gua. Bisa sama. Iya 9. Sembilan Tepatnya gue 9 Juli. Ini namanya chemistry. Chemistry.
9 Bisa Juli. bareng gitu ya Bisa kan. bareng 9 Juli. Kenapa 9 Juli? Karena 402 akan tayang. 402 Rumah Sakit Angker Korea. 402 Rumah Sakit Angker Korea. Nggak pakai di ya, nggak pakai di, inget ya. Nggak pakai Dia yang di. bilang di tadi. 402 Rumah Sakit Angker Korea akan tayang tanggal 9 Juli 2026 serentak di bioskop. Jangan lupa nonton, ajak teman-teman, ini seru banget pasti buat Ya. nobar ya, ketawa-ketawa, Ya. nangis bareng, ketakutan bareng, kok ketawa-ketawa. Tapi ini kalau Teriak tahu, bareng. sorry, 2 jam ini bener-bener lu disuguhi dengan jump scare. Nonton aja. Nonton aja. Kosong jadwal. Nonton aja. Kosong jadwal 9 Juli 9 Juli 2027. 2027. Serentak. 26, 2027 2026. 26. Oke. Podcastnya sekarang, tanya Meski Lama jauh ya ya. setahun. Promonya setahun. Oke. Guys, jangan lupa tanggal 9 Juli 2026 serentak di seluruh bioskop ya di Indonesia. 402 Rumah Sakit Angker Korea akan tayang. Betul. Ada Lang El Gibran, ada Arbani, Iya juga sih. ada siapa aja di sana? Ada Elena Fusil, ada Diandra. Saputra Kori dan juga ada Lea. Ya, ini Banyak tuh. karya berikutnya dari Anggi Umbara. Iya. Oh, ada Hansol juga. Hansol. Hansol. Hansol ada. Penulisnya Mbak Lele lah ya. Balik. Kenal? Kenal? Nggak kenal. Tahu. Banyak banget project. Tahu tapi nggak kenal. Kayak El Gibran juga tahu nih. Tahu nggak kenal Sebenarnya nggak? satu grup cuman belum ketemu ngobrol. Belum face to face kayaknya. Produser Ais, Bu. Produser Indo grupnya namanya. Hormat, respect, Dia basicnya aktor. Jago actingnya. Kecuali tadi jadi sama baru nggak bagus. Oke, thank you. Oke, thank you. Kata Masih bersama dengan kita. udah cut. Udah habis tadi promosi udah promo. Udah. Oke, thank you. Terima kasih. Thank you.